wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita tidak sadar, ya, begitu banyak kenikmatan. Dan bahkan pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, ya, untuk mengawali pagi kita ini dengan melakukan hal yang bermanfaat, ya, karena kegiatan yang dipenuhinya adalah kegiatan yang betul-betul bermanfaat, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesempatan untuk duduk bersama dalam majelis ilmu bersama Ibu dan juga Bapak semuanya, ya. Mudah-mudahan majelis ilmu ini, ya, bermanfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita, bagi murid-murid kita, ya. Karena ini mayoritas kebanyakan ini, ya, tenaga pengajar, ya, di Darul Hikam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, pada pagi hari ini, ya, terutama ini materinya berkaitan dengan anak, ya, dan mudah-mudahan kita juga bisa mengaplikasikannya, ya, dalam keluarga kita, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita, ya, murid-murid kita yang menjadi anak yang solih dan bukan hanya sekedar solih tetapi juga muslih, ya, seperti itu. Saya mendapatkan amanah, ya, dari panitia untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kedudukan anak sebagai ujian, gitu, ya. Dan saya juga diberitahu bahwa sebelumnya telah diberikan materi anak sebagai qurratu a'yun, ya, seperti itu. Tapi ini untuk merefresh, ya, saya mengulang sedikit saja, ya, bagaimana sesungguhnya, ya, ada beberapa kedudukan, ya, anak dalam Al-Qur'an. Ya, kita lihat, ya, dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min dikatakan sebagai perhiasan. Maka yang pertama sekali, ya, kalau diistilahkan adalah ini sebagai kasta tertinggi, ya, anak sebagai qurrata a'yun, ya, penyejuk jiwa, gitu, ya. Maka di sini kita lihat artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang taat kepada Allah, ya, kemudian juga berbakti kepada orang tua. Maka ketika kita qurratu a'yun itu sebagai calon adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, gitu, ya. Tapi kemudian bagi sebagai mendidik anak. Kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim, ya, dia mengajarkan anaknya, menanamkan anaknya, ya, tentang ketauhidan, ya, mengajarkan anaknya untuk tidak berbuat syirik kepada Allah, ya, seperti itu. Maka kemudian kita berharap dan juga kita berdoa semoga kita menjadi tentu, ya, berapapun usia kita sudah menikah, kita mempunyai anak, maka kita tetap menjadi seorang anak kepada orang tua kita. Maka kita juga berdoa semoga kita juga menjadi anak yang qurratu a'yun dan anak-anak kita juga sama menjadi anak-anak yang penyejuk jiwa, gitu, ya, anak-anak kita, murid-murid kita, ya, seperti itu. Maka sebagai guru kita juga senantiasa mendoakan, bukan hanya mendoakan anak-anak kita, tapi kita juga mendoakan murid-murid kita, karena murid kita itu adalah anak-anak kita juga, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah anak sebagai perhiasan dunia. Maka ini ada perbedaan, ya. Apa sebetulnya perbedaan anak sebagai penyejuk jiwa dengan anak sebagai perhiasan dunia? Lihat dalam Al-Kahfi, ya, ayat 46, maka harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ya, jadi di sini kita dilihat, ya, disandingkan al-banuna al-malu wal banuna zinatul hayah. Jadi harta, anak-anak, ya, kemudian langsung zinatul
Izin Bu, suaranya nge-freeze ya Bu? Suaranya putus-putus Bu, punten. Suaranya putus-putus Bu, punten. Halo, Ya, tes, sudah jelas suaranya? sudah Bu. Oke, baik, nanti tolong beritahu ya kalau suaranya kurang jelas. Baik, kita teruskan. Jadi tadi yang pertama itu adalah penyejuk jiwa, kemudian yang kedua adalah sebagai perhiasan dunia. Nah, di sini kita ditutup pintunya. Baik, maaf. Maka anak dengan harta itu dia disandingkan atau diibaratkan sebagai perhiasan dunia. Maka kemudian kita lihat bagaimana fenomena zaman sekarang ini, mereka berbangga hati dengan keberhasilan anak-anaknya, ya, tetapi mereka misalnya lupa. Ya. Puntennya sebentar. Ke abang ya, ke abang. Maaf ya, tadi anak saya punten. Baik, kita lanjutkan. Jadi bagaimana anak tadi ya sebagai perhiasan dunia, maka kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang tua yang begitu berbangga hati gitu ya. Maksudnya mereka membangga-banggakan anak-anak yang sukses gitu ya. Sebetulnya ini tidak ada salahnya, tetapi akhirnya mereka lalai bahwa sesungguhnya keberhasilan yang diraih oleh anak-anak kita ya, keberhasilan yang diraih oleh murid-murid kita itu adalah karunia dari Allah. Maka kita harus ingat ini gitu ya. Ketika kita mempunyai anak ya, kemudian mereka berhasil ya, anak-anak kita itu berhasil dalam prestasi, berhasil dalam segala hal, maka kita jangan lupa bahwa sesungguhnya keberhasilan itu adalah karunia dari Allah. Karena apa? Karena ketika kita lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah, maka akhirnya menjadikan kita ini ada rasanya sifat sombong gitu ya. Sifat sombong sehingga akhirnya mengatakan dan menyatakan bahwa semua ini adalah karena keberhasilan orang tua gitu ya. Jadi sebetulnya ini merupakan akhirnya ini merembet gitu ya. Ketika kita tidak mampu mengawal perasaan ini, maka ini kemudian akhirnya merembet menjadi anak sebagai ujian ya bagi orang tuanya. Jadi sebetulnya kecintaan yang berlebihan kepada anak-anak itu juga dapat satu membahayakan anak ya, yang kedua juga dapat melalaikan orang tua gitu ya. Ada kemudian orang tua yang terlalu sayang kepada anak gitu ya, terlalu sayang, kemudian akhirnya menjadikan si orang tua ini memberikan kebebasan ya, memberikan kebebasan secara penuh kepada anak untuk melakukan apapun yang dia mau, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya melanggar syariat gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini yang kedua ya, sebagai perhiasan dunia ya yang dibanggakan, dijaga, tetapi lupa gitu ya bahwa semua ini adalah karunia dari Allah. Maka kemudian ya di sini dinyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi yang perlu kita ingat, anak, harta, gitu ya. Dan ini merupakan satu ya anugerah dari Allah kepada kita, merupakan amanah Allah kepada kita yang harus kita jaga
gitu ya. Kalau kita tidak jaga, maka ini kemudian akhirnya menjadi cobaan kepada kita sebagai orang tua, baik itu harta ya ataupun orang tua ya, seperti itu. Maka barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ini ada hubungannya ya dengan surat Al-Anfal itu tadi. Bagaimana kemudian akhirnya kita lupa bahwa ini adalah karunia dari Allah, gitu ya, sehingga akhirnya anak-anak itu akan menjadi ujian kepada kita. Bukan hanya jadi ujian, ya. Nauzubillah. Ada juga dinyatakan bahwa anak juga akan menjadi musuh atau fitnah kepada orang tua. Ya, baik kita lihat yang selanjutnya, maka anak sebagai fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ya, ini ada dalam surat At-Taghabun ayat 15. Maka kemudian sesungguhnya ya hartamu ya anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan sisi Allah pahala yang besar. Ya seperti itu. Maka kemudian bagaimana kita mengusahakan, kita sebagai orang tua mengupayakan supaya anak tidak menjadi posisinya itu adalah sebagai fitnah bagi orang tua. Jadi kita harus mengetahui bahwa harus memahamkan ya dalam diri kita, harus diingatkan ya, senantiasa diingatkan pada diri kita bahwa anak itu adalah amanah ya. Ketika kita ingat bahwa anak itu adalah amanah, maka kita tidak akan lalai dalam mendidik anak-anak ya, tidak abai dalam hal pengasuhan anak-anak. Maka kemudian kita juga melihat bahwa sesungguhnya ketika kita menjadikan anak ini adalah amanah ya kepada orang tua, sesungguhnya Allah telah menyediakan pahala yang besar gitu ya. Jadi memang tugas orang tua ini adalah tugas yang memang sangat berat gitu ya. Tugas yang sangat berat yang kita tidak boleh bermain-main gitu ya. Tidak boleh menjadikan untuk mengurus anak ya, untuk mengasuh anak itu adalah sisa waktu ya. Jadi sehingga misalnya ada istilah bisa bermain misalnya sepulang kerja itu kan kita mempunyai sisa waktu ya kepada mereka, sehingga akhirnya kita coba upayakan ya bagi ibu yang bekerja gitu ya, tentu ayah juga yang bekerja gitu ya, ketika sampai di rumah maka kemudian kita lepaskan semua beban gitu ya, kita lepaskan semua beban gitu ya, kemudian kita menghadap pada anak-anak kita bahwa ini adalah amanah yang harus memang kita jaga dengan baik seperti itu ya, sehingga ketika kita merasakan bahwa ini adalah amanah, maka insya Allah gitu ya, anak sebagai fitnah gitu ya, kemudian anak sebagai musuh, maka insya Allah itu Allah akan jaga gitu ya. Dalam surat Al-Isra ayat 7 ya, wala taqtulu auladukum khasyah imlaq. Jadi akhirnya ya ini adalah Arab zaman jahiliyah, sebagaimana yang kita tahu ya, sebelum kedatangan Islam, maka kemudian mereka itu ada sebagian gitu ya, ketika istrinya melahirkan bayi perempuan, maka kemudian mereka menjadi murka gitu ya, karena mereka berharap anak yang dilahirkan itu adalah anak laki-laki gitu ya. Ketika dilahirkan itu adalah bayi perempuan, maka memerah muka mereka. Memerah ini bukan karena malu, bukan karena bahagia, tetapi memerah itu karena marah gitu ya, karena bayi yang dilahirkannya itu adalah perempuan. Tapi alhamdulillah ketika Islam datang, maka bayi perempuan, bayi laki-laki semua adalah sama gitu ya. Jadi di sini katakan wala taqtul auladukum khasyata imlaq, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Jadi ini banyak ya peristiwa yang baru yang kita dengar ya, bagaimana ada satu kasus gitu ya, dan yang terbaru itu yang seorang ibu ya menggorok leher anaknya gitu ya, kemudian yang peristiwa yang belasan tahun yang lalu gitu ya, bagaimana seorang ibu gitu ya membunuh anak-anaknya gitu ya, karena mereka katanya tiba-tiba ada bisikan gitu ya, mereka takut bagaimana ketika mereka besar nanti ya, bagaimana mereka nanti rezekinya, saya khawatir mereka nanti kelaparan, saya khawatir dengan dunia ini, takutnya mereka ini menjadi anak yang tidak soleh. Dan itu yang akhirnya membuat si ibu itu tega ya untuk membunuh anak-anaknya seperti itu. Dan ini memang perlu adanya kerjasama ya, bagaimana seorang suami ya bekerja sama dengan seorang istri menjadi partner yang sejati dalam mengasuh anak-anak. Tidak bisa kita bebankan
ya, kepada hanya salah satu pihak saja, sehingga akhirnya beban itu menjadi berat, dan akhirnya ketika keimanan itu tidak ada, maka yang terjadi adalah kolaps, seperti yang terjadi tersebut, peristiwa-peristiwa, bisikan-bisikan yang mengatakan bahwa membunuh itu adalah lebih baik, gitu ya, membunuh anaknya itu adalah lebih baik ketimbang membiarkan mereka hidup, gitu ya, ya nauzubillah. Jadi ini bagaimana ya, sebagai pasangan suami istri, maka tidak boleh akhirnya mengatakan bahwa sepenuhnya pengasuhan itu dilakukan oleh seorang ibu, ya, dan kemudian misalnya ayah hanya menjadi seorang yang cukup dengan menyediakan materi, ya, seperti itu. Jadi memang perlu adanya kerjasama sehingga akhirnya menjadi partner yang kuat, ya, dalam membentuk sebuah keluarga robani, ya, membentuk anak-anak yang soleh sehingga anak-anak itu menjadi qurratu a'yun, ya. Kalau hanya salah satu pihak maka itu akan menjadi berat sekali, ya, seperti itu. Karena anak-anak tetap membutuhkan figur, ya, maksudnya pengasuhan dari ayah dan juga dari ibu, ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana ya anak sebagai fitnah ini, ya, nanti akan ada pembahasan bagaimana kemudian kita menyikapinya, bagaimana kemudian kita menghadapinya, apakah kemudian kita akan berserah diri, gitu ya, hanya berserah diri kepada Allah tanpa ada usaha dari orang tua, gitu ya, membiarkan anak tersebut karena kita kemudian akhirnya menyatakan sudahlah itu sudah menjadi takdirnya, saya biarkan saja, ya, insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, kemudian anak menjadi musuh, ya, ini ada dalam At-Taghabun ayat 14, ya. Maka kemudian sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah, ya, terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya, seperti itu. Jadi menurut penafsiran, ya, beberapa ulama tafsir, gitu ya, maksud musuh di sini adalah yang pertama adalah bagaimana si anak itu, ya, si anak itu akhirnya menjadi salah satu penyebab orang tua lalai, ya, orang tua itu lalai dalam ketaatan kepada Allah, ya, seperti itu. Jadi bagaimana dia menghalangi orang tua, gitu ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah, ya, seperti itu. Mungkin bisa jadi misalnya yang tadinya orang tua, ini nanti ada pembahasan lebih lanjut, orang tua yang tadinya bersedekah, kemudian si anak ini merongrong, ya, orang tua untuk membelikan ini, membelikan itu, segala harus diturutin, segala harus dilaksanakan, sehingga akhirnya orang tua merasa, oh, ini harta ini seharusnya saya berikan, ya, untuk seluruh kebutuhan anak saya, tidak perlu saya berinfak, kan saya memberikan kebutuhan anak juga sama dengan infak. Nah, akhirnya seperti itu, gitu ya. Ataupun misalnya ada yang hal yang lain, ya, bagaimana kemudian akhirnya anak perempuan misalnya yang seharusnya berhijab, ya, memakai kerudung ketika dia sudah haid, kemudian dia mengompori orang tuanya untuk tidak perlu misalnya menutupi aurat, ya, mengikuti fashion pada saat ini, gitu ya, mengikuti tren TikTok misalnya untuk berjoget-joget di TikTok, yang seperti itu, gitu ya. Dan ini bagaimana bisa seperti ini? Itu ketika orang tua tidak mempunyai prinsip, ya, untuk menjadikan anaknya itu sama-sama berada di dalam jalan kebaikan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ulama menafsirkan yang disebut dengan musuh ini orang tua dan anak memang bermusuhan, ya, saling menggugat, menyudutkan, dan ini memang terjadi pada di sekitar kita. Ada anak yang menggugat ibunya, ya, subhanallah, gitu ya. Bagaimana seorang anak menggugat ibunya hanya untuk memperebutkan sebuah rumah, padahal rumah itu adalah rumah masa kecilnya. Dia lupa ketika dia kecil itu diasuh oleh ibunya di rumah tersebut. Tapi ketika besar, ya, dengan tidak ada rasa bebannya, dengan tidak ada rasa berdosanya, tidak ada rasa kasih sayangnya, menggugat seorang ibu yang tua untuk merebut sebuah rumah. Itu ya, saling menggugat, menyudutkan, ya. Banyak sekarang, ya, peristiwa, gitu ya, anak menggugat ayah, gitu ya, anak menggugat ibu, gitu ya, hanya misalnya perebutan harta, ya. Kemudian dalam surat Al-Mumtahanah, ya, lan tanfa'kum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah, ya. Jadi kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu,
ya. Kalau yang tadi kita bicarakan itu terjadi di dunia, ya, terjadi di dunia. Bagaimana ketika akhirnya anak dan orang tua itu menjadi musuh, ya, menjadi musuh, tidak ada rasa kasih sayang di antara mereka, tapi yang ada adalah persengketaan. Dan ketika di akhirat itu, maka betul-betul tidak akan memberikan manfaat bagimu ketika memang karena pada hari itu adalah amal masing-masing, ya, kecuali nanti ada yang disebut dengan syafaat rahmat dari Allah. Bagaimana misalnya anak yang menjadi hafiz Quran gitu ya, yang hafal Quran itu bisa menarik orang tuanya, ya, seperti itu dan yang sebagainya. Tapi yang disebutkan sini yang dijelaskan oleh para ulama itu bagaimana kemudian anak menjadi musuh itu terjadi di dunia, gitu ya. Nah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal ini, ya. Dan kemudian yang kelima adalah anak sebagai ujian, ya. Jadi sebetulnya ujian, ya, ketika anak menjadi musuh, maka itu bisa menjadi kategori anak sebagai ujian bagi orang tua, ya. Ketika anak menjadi perhiasan dan kita lupa itu adalah karunia dari Allah, maka kemudian anak juga, ya, sebagai ujian. Ya, ini dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya, dan ketahuilah bahwa hartamu, ya, anak-anakmu, ya, itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar, gitu ya. Jadi kita berdoa, ya, berdoa kita sebagai orang tua, ya, berdoa setiap hari, ya. Kemudian kita bayangkan, ya, wajah anak-anak kita, gitu ya. Kita bayangkan satu-satu ini jangan sampai terlepas dari kehidupan orang tua untuk mendoakan anak, gitu ya. Jadi kan kita selalu mendengar anak senantiasa mendoakan orang tua. Ya, kita sebagai anak, kita doakan orang tua kita, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal, ya. Dan kita juga sebagai orang tua, maka kita doakan anak-anak kita, ya. Segala upaya kita sudah lakukan, ya, usaha kita sudah lakukan, contohnya menjaga mereka kita sudah lakukan, ya. Maka yang terakhir yang bisa kita lakukan, kita memasrahkan semua apa yang sudah kita lakukan itu kepada Allah dengan apa? Dengan berdoa, ya. Kita doakan mereka, kita bayangkan wajah mereka, maka kita doakan kebahagiaan dunia dan akhirat mereka, ya, seperti itu. Baik, jadi kenapa tadi kita lihat bahwa anak dan harta itu disandingkan, ya, al-mal wal banun zinatun hayatud dunia, gitu ya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan. Jadi biasanya kedua hal ini adalah yang selalu dibanggakan, ya, oleh kita, oleh masyarakat, gitu ya. Itu menjadi satu hal yang umum sekali, ya, bagaimana kemudian harta dan anak itu adalah selalu yang dibanggakan, ya. Sehingga akhirnya apa? Ketika kita lupa bahwa ini adalah amanah, ketika kita lupa bahwa harta ini adalah pemberian dari Allah, ya, ataupun ini adalah rezeki dari Allah, maka kemudian yang terjadi ini akan berbalik menjadi cobaan bagi kita, gitu ya. Kita melupakan kewajiban kepada Allah, ya. Ketika kita diberi kelimpahan harta, maka kalau kita tidak melupakan kewajiban, ya, sesungguhnya kita akan menyisihkan harta itu untuk sedekah, ya, untuk berinfak, tidak menjadikan kita sombong. Maka kita lihat Abdurrahman bin Auf, banyak para sahabat itu yang kaya raya, banyak para sahabat itu yang menjadi saudagar, tapi kita lihat mereka itu tidak sombong, tapi mereka justru jor-joran, ya, gitu ya, dalam menyedekahkan hartanya, ya, menyisihkan infaknya, ya. Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, tidak ada rasa keraguan mereka ketika mereka dilimpahi harta, tapi tidak ada keraguan dalam diri mereka itu untuk menyisihkan hartanya. Maka kemudian semoga Allah memelihara kita dari dua cobaan ini, ya. Ketika kita diberi kenikmatan, maka jangan lupa untuk bersyukur, ya. Kemudian ketika Allah memberikan kita ujian, maka kita diusahakan, ya, untuk bersabar, ya, seperti itu. Maka yang pertama adalah bagaimana anak sebagai ujian itu tadi, ya. Kita tidak boleh mencintai dan berlebihan, ya. Sehingga apa? Kalau kita berlebihan, ya, menggenggam harta, kan ada istilahnya genggam harta itu dengan tangan bukan dengan hati, gitu ya. Sehingga kalau kita menggenggam harta itu dengan tangan, ya, ketika kita ingin berinfak, maka hati kita itu lapang.
hati kita lapang dan hati kita itu tidak sesak gitu ya, tidak akhirnya misalkan disuruh berinfak gitu ya, disuruh berinfak kemudian anak kita mengatakan kebutuhan jajannya harus sebanyak ini untuk 1 bulan misalnya, harus dibelikan HP ya, HP yang terbaru iPhone misalnya. Nah, akhirnya kalau kita tidak ya ingat bahwasanya harta ini adalah titipan dari Allah dan juga kita tidak berlebihan ya dengan anak kita, maka sesungguhnya kita bisa tawazun ya, kita bisa seimbang gitu ya. Kita tetap bersedekah ya, kemudian kita tetap memenuhi kebutuhan anak ini juga tidak dengan berlebihan ataupun tidak sampai melalaikan kita. Ya, seperti itu. Maka kemudian akhirnya ketika Allah memberikan anugerah kepada kita berupa anak ya, berupa harta, apakah ini melalaikan kita ya ataukah justru bisa menambah keimanan kita? Maka kemudian ya seharusnya ya kita sebagai orang tua ya ada program juga. Jadi program itu bukan hanya di sekolah, tapi bagaimana kemudian program-program itu bisa kita jalankan di dalam keluarga kecil kita gitu ya. Jadi bagaimana ada program membaca Al-Quran bersama gitu ya, program sholat berjamaah gitu ya, program misalnya ada sharing dengan sesama, maksudnya dengan keluarga, anggota keluarga gitu ya, karena ini adalah hal-hal yang memang diperlukan oleh anak-anak kita, sehingga hati mereka itu tidak kosong. Berbeda seorang anak yang dipenuhi hanya dengan kebutuhan jasmaniah saja ya, kita cukupkan pakaiannya ya, kemudian kita cukupkan makanannya, kita cukupkan uang jajannya, tapi kemudian kita lupa jiwanya itu tidak kita rengkuh. Nah, bagaimana ini gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya anak-anak itu kosong gitu ya. Anak-anak ini kosong sehingga akhirnya dia menganggap gitu ya, ayah dan ibu ini hanya pemberi materi saja, tapi ayah ibu sesungguhnya itu adalah babysitter, supirnya misalnya ya, yang dianggap ayah. Karena kenapa supirnya dianggap ayah? Karena supirnya itu suka ngajak ngobrol misalnya ya, lebih dekat dengan supirnya, setiap dia pergi sekolah dia ngobrol dari hati ke hati gitu ya. Kemudian kenapa dekat dengan babysitternya? Karena dia gitu ya setiap pulang sekolah mendengarkan luahan ceritanya gitu ya, mendengarkan keluh kesahnya, memberikan masukan. Kenapa tidak dekat dengan ibunya gitu ya? Karena ibunya sibuk gitu ya, atau misalnya pulang kerja sibuk ayahnya dengan handphonenya, tidak ada waktu untuk berbicara dari hati ke hati, sehingga akhirnya anak yang seharusnya dekat dengan ayah dan ibu tetapi dekat dengan yang tidak seharusnya ya, seperti itu. Oke, sebentar. Kira-kira ya, punten ya. Oke, baik. Oke, baik, tadi sebentar. Nah, kemudian tadi bagaimana ya supaya selamat dan sukses dari ujian fitnah anak? Tadi kita tahu bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya ya. Jadi memang menurut Syekh As-Sa'di rahimahullah ya, bahwa memang manusia itu bertabiat mencintai istri dan anak gitu ya. Seorang kita pasti ya fitrah kita itu memang mencintai suami ya, mencintai istri gitu ya, mencintai anak-anak kita, itu adalah fitrah gitu ya. Dan bagaimana Rasulullah juga mengajarkan untuk menyayangi anak-anak gitu ya, menyayangi anak-anak gitu ya. Ada seorang sahabat, seorang sahabat ini terkejut gitu ya ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencium gitu ya, mencium Hasan dan Husain gitu ya. Akhirnya kemudian kata sahabat tersebut, saya mempunyai 10 anak katanya, tapi saya tidak pernah mencium mereka satupun gitu ya. Dan dia heran gitu ya melihat Rasulullah yang begitu menyayangi cucunya gitu ya. Akhirnya kemudian karena melihat Rasulullah berbuat seperti itu dan diikuti oleh sahabat gitu ya, bagaimana memang ini adalah fitrah gitu ya, kita menyayangi ya, mencintai anak-anak kita
Yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Maksud berlebihan di sini akhirnya apa? Berlebihan sehingga itu bisa membahayakan anak-anak kita. Contohnya, ya, contohnya adalah sholat subuh, gitu ya. Ada seorang anak mengadu ya di sekolah. Saya ini selalu dibangunkan sholat subuhnya. Padahal saya tuh mengantuk. Ayah saya tuh setiap hari bangunin sholat subuh, gitu ya. Ibu saya selalu membangunkan sholat subuh. Saya tuh ngantuk, gitu ya. Ini teh apa namanya? Mereka tuh nggak sayang sama saya, gitu ya. Setiap subuh dibangunin, padahal saya tuh malam belajar larut, contoh, gitu ya. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya dong, gitu ya, saya tidak pernah dibangunkan, ya, malah saya diselimutin, gitu ya, ketika selimutnya terbuka, ketika ada subuh tuh diselimutin oleh ayah ibunya. Nah ini, gitu ya, ini adalah kasih sayang terlalu berlebihan sehingga akhirnya membuat mereka itu jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita boleh dianjurkan memang harus menyayangi anak-anak kita, tetapi ketika itu berkaitan dengan syariat Islam, maka kita juga harus tegas kepada mereka. Dan ini adalah untuk kebaikan bukan hanya untuk kita, tapi juga kebaikan untuk mereka. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi, jenis nikmat itu, ya, tadi kan dikatakan, ya, al-malu wal banuna itu adalah termasuk perhiasan dunia. Dan tentu ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kemudian dua jenis nikmat ini, ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah, ya. Kalau nikmat mutlaqah itu yang memang abadi, ya. Contoh misalkan kita nikmat dalam keimanan, nikmat kita hidup dalam keislaman, ya. Maka ini termasuk dalam nikmat mutlaqah. Kenapa disebut dalam nikmat yang abadi, ya? Karena kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, kemudian ketika kita meninggal dan kita berharap kita husnul khotimah, maka kemudian kita ketika Allah menakdirkan kita masuk surga, maka kita akan masuk surga. Maka ini adalah nikmat mutlaqah, ya, nikmat yang abadi, gitu ya, yang berterusan. Nah, ada yang disebut dengan nikmat muqayyadah, yaitu nikmatnya hanya sementara, ya, seperti kesehatan anak, kedudukan, kekayaan, termasuk anak, ya, seperti itu. Maka kemudian kita tahu bahwa anak, ya, apalagi seorang ibu, gitu ya, anak yang kita kandung, gitu ya, selama bersusah payah, kemudian setelah itu belum berakhir dari situ, disusui, belum lagi bergadangnya, gitu ya, ya pasti apa namanya, ini adalah fase-fase yang dilewati oleh seorang ibu. Bagaimana kesusahan-kesusahan itu akan dilewati. Nah, kemudian kita akan merasa gembira, ya, sama jadi. Kemudian kita akan merasa gembira, ya, bagaimana kemudian telah lahir anak kita ke dunia ini, kemudian kita asuh, ya, kita bimbing, ya, kemudian pada akhirnya, gitu ya, pada akhirnya anak itu kan semakin membesar dan kemudian pergi dari kita, ya, pergi menikah dan kemudian akhirnya kita kembali bersama dengan suami kita, gitu. Jadi ini adalah termasuk dalam nikmat muqayyadah, seperti itu. Mungkin izin sebentar. Baik, kemudian ya, jadi ada dua nikmat, mutlaqah dan juga nikmat muqayyadah. Ya, ada nikmat yang memang mutlak dan juga nikmat yang sementara. Termasuk diantaranya itu adalah kenikmatan yang sementara. Ya, punten teh kalau saya waktunya sampai jam berapa? Sampai 6.15, Bu. Sisanya nanti kita tanya jawab. Punten tidak terdengar sampai jam berapa? Sampai 6.15, Bu, untuk Oh, pemaparan. 6.15. Oke, baik. Saya akan percepat. Baik, nah ini bagaimana potensi ada peringatan ya kepada kita sebagai orang tua yang termasuk dalam potensi bahaya dari anak, ya. Jadi yang pertama itu adalah menjadi musuh, ya. Kita tidak mau anak-anak kita itu adalah menjadi musuh,
ya bagi kita. Dan ini ya dalam surat At-Taghabun ini ya menurut Ibnu Hatim ya penafsiran dari ayat ini ya. Jadi bagaimana para sahabat ketika itu memasuki agama Islam ya, tapi kemudian istri dan anak-anaknya tidak gitu ya, sehingga mereka mencoba untuk menghalangi perjalanan hijrah mereka dari Makkah ke Madinah, sehingga pada ketika itu posisi anak itu adalah sebagai musuh ya, sebagai cobaan ya. Dan kita berharap ya semoga anak-anak kita ya tidak menjadi musuh bagi kita, tetapi juga tidak menjadi cobaan bagi kita, tapi kita berharap dan juga berdoa mereka menjadi qurratu a'yun ya bagi kita ya, seperti itu. Nah, kemudian ini juga dalam surat Al-Munafiqun ya, bagaimana Allah juga mengingatkan kepada kita jangan sampai akhirnya harta kita, anak-anak kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah ya, seperti itu. Oke, kemudian salah satu ya tadi bentuk permusuhan itu adalah bagaimana orang tua lalai ya beramal soleh, dan ini juga adalah merupakan ujian bagi kita sebagai orang tua ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita ini mempunyai pola pengasuhan yang yang memberikan kebebasan penuh gitu ya, memberikan kebebasan penuh kepada anak sampai kita tidak tahu sebetulnya apa yang mereka lakukan. Atau misalnya ada juga yang seperti ini, saya tidak mau anak saya terkontaminasi misalnya dengan lingkungan luar. Akhirnya yang dia lakukan adalah memberikan gadget, HP, laptop, disediakan semuanya ya di kamar gitu ya, dan ibunya merasa aman gitu ya, anak saya tidak keluar, tidak bergaul dengan orang-orang yang di luar misalnya, sehingga aman, tidak akan misalnya terpengaruh narkoba, pergaulan bebas, seks bebas dan lainnya. Tapi setiap hari itu anak tidak pernah dipantau 24 jam di dalam kamar, padahal disitulah sedang terjadi gitu ya pengaruh-pengaruh yang buruk misalnya kepada anak gitu ya. Sebetulnya gadget ini tidak ada masalah kita berikan kepada anak ya, kepada anak-anak kita gitu ya, apalagi mungkin sekarang yang memerlukan ya teknologi yang semakin canggih, yang memang mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua itu adalah pengawalan ya. Kita harus mengawal ya, mengawasi ya, bukan akhirnya kita menjadi detektif ya, setiap hari diawasin, diliatin gitu ya ke si anak itu, karena bagaimanapun tidak bisa juga ya kita seperti itu ya. Tapi bagaimana yang pertama itu adalah penanaman nilai-nilai kepada anak, sehingga si anak itu baik ada orang tua, baik tidak ada orang tua, tapi dia tahu ada Allah yang akan mengawasi dia ya. Jadi penanaman ini, penanaman sejak awal ya, nilai-nilai keimanan, akhlak ya, adab ya, seperti itu, ketauhidan kepada anak-anak kita ya, sehingga mereka mengetahui dan menyadari bahwa ada tidaknya orang tua ya di depan mereka itu, maka mereka bisa menjaga diri ya, itu yang kita inginkan gitu ya. Maka ini adalah sebuah ujian ya yang harus dihadapi, bagaimana ketika satu masa ini kita diuji oleh anak kita ya, seperti itu. Maka seperti apa bentuk ujian seorang anak itu pada orang tua ya? Yang pertama, ujian itu bisa menjadikan kita ini mubakhilah. Mubakhilah itu apa? Itu bakhil. Kan tadi Allah ya sudah nyatakan memberikan kepada kita karunia berupa harta dan anak. Tetapi kalau kita diuji dengan seorang anak dan kita tidak bisa mengawalnya, maka kita bisa menjadi seorang yang mubakhilah. Ya, kita dianugerahi harta yang berlimpah, tapi karena dikawal oleh anak, ya, anak merongrong harus ini, harus itu, dipenuhi ya, ini itu, harus dibelikan ini itu, dan kita tidak bisa mengawalnya, akhirnya kita juga menjadi seorang yang bakhil untuk bersedekah dan berinfak karena kita fokus ya terhadap permintaan anak. Ya, seperti itu. Mujibinah, takut dalam menegakkan kebenaran ya. Kita sebagai seorang tua, kalau ini berkaitan dengan syariat agama, maka kita harus tegas ya. Seorang anak perempuan yang sudah wajib untuk menutup aurat, dia keluar dalam haid pertamanya, maka kita ajak obrol anak perempuan kita. Ataupun misalnya anak laki-laki, ya, jangan sampai akhirnya kita cuek ya, terutama misalnya anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan kelihatan ya, dia haid itu pasti dia akan bilang gitu ya, karena dia harus misalnya bertanya bagaimana cara memakai pembalutnya, bagaimana cara membersihkannya gitu ya. Dan kalau anak laki-laki
dia tidak bilang misalnya, dan kita juga tidak tahu, maka ini harus diajak ya, kita ngobrol gitu ya. Karena ketika anak itu sudah mimpi basah, misalnya laki-laki atau anak perempuan itu sudah keluar haidnya, maka mereka menjadi balik dan mereka akan menanggung ya kesalahan itu oleh diri mereka sendiri. Maka ini harus lebih intens lagi kita ngobrol ya. Jangan takut ataupun jangan segan ya untuk terus ya mengingatkan anak-anak kita. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mujilah ya. Mujilah akhirnya kita malas dalam mencari ilmu ya berkaitan dengan parenting. Akhirnya kita mengatakan, saya sudah tahu, tidak perlu. Saya sebagai orang tua tahu, karena saya tahu orang tua saya mengajarkan saya seperti apa, gitu ya. Maka apa yang orang tua saya ajarkan juga kepada anak-anak saya, gitu ya. Padahal kita tahu pola zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda, ya. Bagaimana pola pengasuhan, gitu ya. Sehingga akhirnya ada sebuah beberapa itu yang memiliki trauma dengan pengasuhan orang tua, tetapi karena rantai itu tidak terputus, ya rantai itu tidak terputus sehingga akhirnya itu diteruskan kepada anak-anak kita, gitu ya. Maka ketika misalnya ada kalau kita tidak sempat mengikuti webinar tentang parenting ya, maka kemudian kita baca gitu ya. Baca bagaimana sesungguhnya pengasuhan yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana sesungguhnya pengasuhan yang memang tepat untuk anak-anak kita gitu ya. Sehingga akhirnya kita berkembang dan tahu, oh ternyata dalam fase umur sekian-sekian itu sebaiknya seperti ini. Dalam fase remaja itu sebaiknya saya harus bersikap anak saya itu kepada ini, bukan seperti aparat kepada bawahan, ya bukan seperti polisi kepada tahanan. Kalau seperti itu anak-anak akan lari, gitu ya. Nah, kemudian muhzinah, kesedihan yang berkepanjangan, ya. Kesedihan yang berkepanjangan ketika misalnya kita melihat anak kita itu tidak taat ya kepada nasihat orang tua, selalu memberontak gitu ya, maka kemudian yang terjadi adalah kesedihan yang berkepanjangan ya, tanpa adanya usaha dari kita. Akhirnya kita stop gitu ya, karena kita merasa pesimis ya, merasa sedih yang terlalu dalam, sehingga akhirnya kita pada akhirnya abai kepada anak itu ya, dibiarkan saja gitu ya, karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dan nauzubillahi min dzalik ya, peristiwa yang terjadi itu gitu ya, ketika akhirnya si ibu itu sudah istilahnya kolaps ya gitu ya, maksudnya sudah tidak tahu lagi akan berbuat apa gitu ya, akhirnya membunuh anaknya sendiri gitu ya, nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maksudnya ini memang itu tadi ya, harus ada kerjasama gitu ya, antara suami dengan istri gitu ya, sehingga akhirnya pengurusan anak ini, pengasuhan anak ini dilakukan secara bersama-sama gitu ya, bukan dibebankan kepada salah satu pihak saja gitu ya, seperti itu. Nah, apakah kita termasuk orang tua yang bertakwa gitu ya? Hingga ketika kita misalnya dihadapkan pada satu momen ya, pada satu fase yang kita betul-betul, ya Allah, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan ya. Saya sudah kasih nasihat, saya sudah kasih tahu yang betul, saya sudah mengobrol, saya sudah diskusi, saya sudah penuhi kebutuhannya. Wah, pokoknya segala sudah dikeluarkan gitu ya. Maka kemudian kenapa anak saya masih seperti ini gitu? Saya capek gitu ya, saya lelah gitu ya. Nah, jadi ketika seperti ini, maka kemudian kita harus ya, ini tidak boleh kita simpan sendiri ya. Ketika kita sudah rasanya sudah sampai ke ubun-ubun, itu kita tidak boleh simpan sendiri ya. Itu harus ngobrol sama suami gitu ya. Harus ngobrol sama suami, atau misalnya yang memang kita percaya ya orang itu bisa memberikan solusi. Nah, kemudian yang kedua adalah introspeksi gitu ya. Maka kemudian betulkah apa yang saya lakukan ini gitu ya, kenapa anak saya seperti ini gitu ya. Maka kemudian kita berharap kita ini menjadi orang tua yang bertakwa ya, sehingga akhirnya bisa mendidik anak-anak kita, bisa mengajak anak-anak kita gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengerahkan segala upaya daya kita gitu ya, tapi anak kita masih seperti itu, maka jalan terakhir adalah kita jangan sampai terputus dari doa kita kepada Allah gitu ya. Kita memohon kepada Allah supaya membukakan, melembutkan hati anak-anak kita gitu ya, karena Allah lah yang menguasai hati anak-anak kita gitu ya, seperti itu. Maka kemudian yang pertama ya, bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang bertakwa itu adalah satu, kita harus bersyukur ya. Bersyukur ya, Allah memberikan kepada kita
nikmat ya, yaitu dianugerahkan seorang anak gitu ya. Maka kemudian ketika Allah memberikan kita anak gitu ya, kita menjaga supaya anak-anak kita itu ya jangan sampai mendatangkan murka dari Allah. Kita jaga ya, kita beritahu mereka sama-sama melakukan kebaikan ya. Jangan akhirnya seperti ini gitu ya. Nah, baca Quran gitu ya. Kasih Qurannya tapi main HP ibunya gitu ya. Baca buku sekarang tapi ibunya nonton sinetron misalkan seperti itu. Ayo pakai jilbabnya gitu ya, tapi ibunya tidak pakai jilbab. Jadi bagaimana ketika kita mengajak anak-anak kita, maka dalam waktu yang bersamaan kita juga melakukan hal tersebut gitu ya. Karena bagaimanapun anak-anak itu akan melihat orang tua ya seperti itu. Karena ketika misalnya dia melihat ibunya melakukan apa yang dia suruh ya, dia akan merasa oh ibu juga melakukannya. Tapi ketika dia melihat ibu ini hanya nyuruh gitu ya, tapi tidak melakukan, itu tentu ada rasa kedongkolan gitu ya, kejengkelan dalam hati gitu ya. Jadi kemudian yang seterusnya tadi ya, mendorong senantiasa taat gitu ya dalam ketaatan kepada Allah ya, kemudian menghalangi mereka dari sumber kerusakan ya. Maka kemudian kita pastikan ya ngobrol sama mereka ya, mereka itu temannya sama siapa saja gitu ya, mereka itu sudah melakukan aktivitas apa gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita menyerahkan bulat-bulat misalnya kepada sekolah ya. Saya mempercayakan anak saya kepada sekolah gitu ya. Apa yang terjadi dengan anak saya itu adalah sekolah gitu misalnya yang bertanggung jawab ya. Kalau misalnya anaknya mencuri, anaknya berbohong ya, kemudian akhirnya kita menyalahkan guru-guru anak-anak kita ya. Ini guru-gurunya tidak mengajari bagaimana, tapi kita lupa bahwa sesungguhnya sekolah pertama itu adalah rumah gitu ya. Jadi itu adalah wasilah. Kalau sekolah itu adalah maksudnya salah satu perantara ya bagaimana kita menitipkan anak-anak kita gitu ya. Tapi tetap ya sekolah yang pertama itu adalah orang tua gitu ya. Nah, kemudian menafkahi dan memenuhi sandang dan papan mereka. Jadi bagaimana sebagai orang tua bertanggung jawab ya. Tapi ingat kita jangan sampai berlebihan ya, berlebihan yang menyebabkan bahaya bagi anak dan juga bahaya bagi orang tua, bagi diri kita sendiri gitu ya. Kasihan ya, sholat subuh udah azan, udah nggak usah dibangunin, kasihan biarin aja tidur sampai jam 7 misalnya. Puasa Ramadan padahal sudah balik gitu ya, kasihan, jangan, biarkan aja dia puasa setengah hari gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kasihan misalnya sudah waktunya pakai jilbab, dia sudah haid, sudah nggak usah, biarkan saja gitu ya. Nanti aja kuliah pakai jilbabnya misalkan seperti itu. Kasihan nanti takut dijauhin misalnya, nanti tidak ikut tren yang sekarang. Nah, seperti itu jangan ya. Ketika itu berkaitan dengan syariat Allah, maka kita juga harus tegas ya seperti itu. Nah, jadi kita yakin bahwa memang setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian ya ketika anak itu sudah lahir, maka kita ingat anak ini adalah amanah. Ya, anak ini adalah amanah, maka ini adalah pengasuhan ya. Pola pengasuhan ya ataupun kita memberikan mereka ya, mengarahkan, mengajari, kemudian mendidik, ini adalah tanggung jawab kita ya sebagai seorang orang tua ya. Ini adalah perjalanan ibadah yang sangat panjang sekali ya, yang sangat panjang. Ketika kita menginginkan anak-anak kita ini menjadi qurratu a'yun, maka memerlukan perjuangan yang sangat keras ya, memiliki perjuangan dan juga kerjasama bukan hanya oleh ibu saja tapi juga oleh ayah. Oh, seperti itu ya. Bagaimana akhirnya dari pengasuhan anak ini ya membentuk anak-anak kita ini menjadi yang manusia yang cerdas ya, sehat, berkarakter mulia, berakhlak dan juga mampu menjadi generasi menjadi generasi yang kuat ya seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita ya anak-anak kita ya, murid-murid kita gitu ya, semua menjadi qurratu a'yun dan mereka adalah calon pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian itu tadi jangan sampai ya kita lupa doakan dan sambil membayangkan wajah-wajah mereka gitu ya. Wajah-wajah mereka kita bayangkan ya, sehingga kita berharap dengan doa ini yang akan menjaga mereka terlepas dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan untuk mereka.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya materi pada pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, baik bagi saya dan ini juga pengingat bagi diri saya sendiri karena saya juga anak-anak saya masih kecil ya 5, 3 yang masih usia SD gitu ya. Dan ini juga merupakan pengingat ya, pengingat bagi diri saya sendiri gitu ya, bagaimana ternyata memang gitu ya, kita sebagai orang tua itu mempunyai salah satu ibadah yang terpanjang itu salah satunya adalah mendidik anak-anak kita ya, mendidik generasi kita gitu ya. Maka terlepas dari upaya yang sudah kita lakukan gitu ya, usaha yang sudah kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, maka satu pesan saya itu ya tadi juga untuk pesan bagi saya sendiri gitu ya, mendoakan mereka itu jangan sampai terlewat ya, mendoakan sambil membayangkan, sambil menyebut nama mereka satu-satu. Kalau anaknya 10, sebutkan satu-satu nama anaknya itu. Sambil kita membayangkan ya, sebutkan namanya, harapan kita kepada mereka ya, semoga mereka mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman, Ibu Samsan yang telah memaparkan pemaparan tadi. Baik, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dulu. Mungkin Ibu, kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ataupun di kolom chat, mangga. Ini materinya sangat menarik ya Bu, tentang anak sebagai ujian. Karena kebetulan saya juga baru punya anak satu Bu. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan juga ya saya menjadi orang tua yang bertakwa. Mangga, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oh iya, Bu Neni, mangga dipersilahkan Bu. Terima kasih Teh Neni. Jazakillah Ibu Susan. Punten Bu, suaranya kecil. Kecil ya. Jazakillah asana jaza paparannya. Nih pengingat ya. Saya juga ini saya sudah punya cucu sebetulnya Bu Susan ya. Tapi tetap ingin terus belajar ya. Tadi disampaikan nikmat itu ada 2 ya, ada nikmat mutlaqoh dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqoh, nikmat iman, nikmat hidup, nikmat yang sampai ke akhirat ya Bu Susan ya. Nah, bagaimana ya? Ini kan mutlak artinya kalau mutlak itu akan selamanya begitu ya diberikan atau bagaimana? Karena kan ini juga harus dijaga itu ya, nikmat beriman, nikmat berislam. Tidak banyak kan anak-anak yang waktu kecil ya diberikan bimbingan akidah, beriman, beribadah. Kemudian pada waktu dewasanya bahkan ada karena tertarik oleh pasangan atau apa, menikah dengan pasangan yang non muslim begitu ya, bahkan tertarik atau akan ya istilahnya murtad dan lain sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya nikmat sampai ke akhirat itu apa ya? Karena itu kan mungkin saja ya nikmat itu diambil oleh Allah gitu. Itu terima kasih dan bagaimana tentu caranya karena sekarang kan luar biasa ya Bu Susan ya. Luar biasa tantangan kita berkaitan dengan masalah akidah ini gitu ya, dari mulai hal-hal yang mungkin awalnya tidak langsung menyangkut akidah ya, seperti LGBT dan lain sebagainya, atau sekarang banyak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman dengan feminisme dan lain sebagainya yang itu berpengaruh juga terhadap akidah. Jadi itu maksudnya apa, bahwa nikmat ini sampai ke akhirat, padahal kan nikmat ini bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan bagaimana cara kita menjaganya. Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Bu. Maka mungkin Bu bisa langsung dijawab ya. Iya.
Ya, hatur nuhun Prof. Neni, bertemu lagi di sini ya. Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan nikmat mutlaqah itu maksudnya nikmat Islam ya, nikmat iman yang sudah dinyatakan oleh Allah ketika kita tetap dalam keimanan ya, ketika kita tetap dalam keislaman, maka sesungguhnya Allah telah janjikan ya di akhirat itu berupa surganya gitu ya, dan bertemu dengan Allah gitu ya. Nah, mungkin nikmat itu bisa saja gitu ya di pertengahan jalan itu dicabut ketika kita tidak menjaga iman itu gitu ya. Maka memang nikmat ini disebut dengan nikmat mutlaqah itu memang karena sudah dinyatakan oleh Allah ketika dia meninggal dalam keadaan iman Islam ya, ihsan gitu ya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Tapi kemudian memang kita memang harus menjaga tetap gitu ya, harus tetap menjaga keimanan ini karena kita tidak tahu gitu ya bagaimana akhir hidup kita, bagaimana akhir hidup anak-anak kita. Maka salah satu doa yang selalu kita panjatkan itu adalah agar Allah mengurniakan kepada kita semua yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah ya, bukan dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kita tahu al-imanu yazidu wa yankus ya, iman itu akan bertambah dan iman itu juga akan berkurang, sehingga bagaimana kita sebagai seorang muslim ya untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah ya, dalam keimanan kita, dalam ketaatan kita, sehingga masuk dalam janji yang telah dijanjikan oleh Allah bahwa orang-orang Islam ya, maksudnya orang-orang yang beriman sampai ke akhir hayatnya Allah akan masukkan ke dalam surganya ya, seperti itu gitu ya. Baik Bu. Iya, jazakillah. Bermohon, mangga Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Pak Rizwan. Mohon izin mungkin Bu Ruri, Pak Rizwan terlebih dahulu. Nggak, Bu Ruri dulu atau Bu Ruri dulu aja. Boleh. Saya dulu. Mangga Pak Rizwan yang duluan. Oh gitu ya, izin. Masya Allah, Pak Rizwan ini teman saya di Mesir. Bertemu di sini. Ya, alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustazah. Silaturahmi. Alhamdulillah, iya. Ini berkaitan tadi ya, disampaikan tentang anak-anak sebagai tadi ya sudah macam-macam fitnah, ujian, perhiasan dan lain sebagainya. Kalau anak yang apakah yang dimaksud, yang pertama mungkin ini bahwa makna tadi fitnah ini tadi barusan lihat-lihat ternyata di antara makna fitnah itu fa ta nun itu ternyata membakar begitu. Di soharatun narul ma'da, logam yang dibakar, maka apa itu kalau logam yang karatnya yang akan luntur begitu. Fatana itu begitu. Logam yang dibakar. Harisian punten di saya terputus-putus, boleh diulang sebentar. Siap. Ya, bismillah. Ini tadi sedikit lihat kamus bahasa Arab, ternyata fitnah itu diambil dari kata fatana yang artinya membakar, Ustazah. Membakar logam katanya, soharatun narul al-ma'da. Logam yang dibakar, logam itu berkarat, maka si karatnya akan meleleh dan logamnya keluar jadi bagus. Itu kalimat fatana. Tadi yang dijelaskan senada dengan dijelaskan tadi Ustazah, bahwa kita mau jadi karat atau mau jadi logam mulia yang jadi indah begitu. Kalau jadi karat berarti luluh, meleleh begitu ya, terbakar dengan api, hancur. Kalau jadi logamnya mungkin ya tadi jadi qurrata ayun, jadi bekal di akhirat dan lain sebagainya. Nah, proses itu mungkin yang tadi dijelaskan atau yang tadi disebutkan muwahala, muzbina dan lain sebagainya ya, yang jadi karat kalau yang terbakar. Dan itu fatana secara bahasa tadi baru lihat. Dan itu tadi selaras apa yang disampaikan Ustazah Susan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apa ya, tipsnya seperti apa begitu. Karena ada saja orang tua yang tanda kutip kalah
dengan anaknya. Nah, itu tipsnya bagaimana begitu ya? Ada orang tua yang kalah gitu ya dengan anaknya karena ya kita bisa melihat bahkan ada yang begini ya, nitip ya kalau sama ke gurunya, nitip ya kalau sama saya itu nggak nurut, nah begitu. Jadi aja ke gurunya begitu ya, nitip ya, ingatkan Bu, Bapak ya kalau sama saya itu nggak nurut begitu. Nah itu bagaimana begitu ya, kok bisa begitu? Apakah tadi jadi karatnya atau jadi logamnya? Kemudian yang kedua, Ustazah, ya saya pengajar ya, dan punya anak-anak. Nah itu apakah termasuk yang jadi poin ini yang disampaikan? Bisa jadi ujian, bisa jadi ini gitu ya. Dan tadi saya juga terinspirasi, doakan anak, sebutkan nama-namanya ya. Alhamdulillah Ustazah itu sudah banyak ya. Jadi, waduh sudah mulai lama berdoanya, saya masih sedikit, jadi masih bisa. Tapi kalau berpikir, wah anak saya di sekolah begitu, minimal yang di kelas ada 25. Kalau saya doakan juga pernah, tapi begitu ya. Anak saya yang wali klasi, yang saya wali asuhi misalkan ya, diberikan doa semacam itu. Tapi kalau disebut-sebut, nah ini tidak begitu ya. Kadang-kadang suka lupa lagi nama anak-anak itu. Wajahnya terbayang, tapi kadang-kadang namanya suka tertukar begitu. Nah, apakah anak-anak yang kita asuh di sekolah itu termasuk yang tadi disampaikan, ya, yang bisa menyebabkan tadi dan sebagainya, atau ini hanya anak-anak kandung kita secara nasab? Itu aja Ustazah. Hatur nuhun nih, silaturahimnya nih sudah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah bertemu di sini ya, Pak Risyan. Izin Bu Sausan, untuk Bu Ruri katanya pertanyaannya akan menyambung. Iya, mangga silakan Bu Ruri. Terima kasih Teh Reni. Ya izin karena ini nyambung Ustazah dengan pertanyaan Pak Risan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ustazah pada pagi hari ini itu merupakan konsep dasar pendidikan di Darul Hikam. Alhamdulillah. Dan pagi ini hadir banyak guru-guru Darul Hikam, mungkin hampir semua ya guru-guru Darul Hikam dan para pimpinan Darul Hikam. Tadi mungkin yang disampaikan Pak Risan bahwa orang tua dalam tanda kutip kalah dengan anaknya itu ekspresinya bisa macam-macam ya Pak Risan. Ada yang udah minta dinasihatinya oleh guru karena saya tidak berhasil, atau kemudian yang juga sering kami temui itu orang tua jadi overprotective terhadap anak-anaknya. Jadi anaknya nggak boleh ikut camping, nggak boleh ikut ini karena khawatir cedera, khawatir itu gitu. Nah, kemudian ada juga orang tua yang kalau anaknya berselisih dengan temannya jadi ikut bermasalah gitu ya. Itu menurut saya bagian dari ekspresi orang tua karena tadi dalam tanda kutip kekalahan terhadap anaknya, atau yang tadi disampaikan oleh Ustazah rasa sayang yang berlebihan gitu ya. Nah, sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah, bagaimana ya Ustazah menghadapi orang tua yang seperti itu? Kadang-kadang kan pasti, atau gini, ketika kita menunjukkan bahwa anaknya ini yang bersalah loh, tapi kan tidak ada orang tua yang rela atau yang mau ditunjukkan bahwa anaknya yang salah misalnya begitu. Nah, itu bagaimana ya sebaiknya sikap kita sebagai guru dan pendidik di sekolah. Terima kasih. Bisa saya langsung jawab ya? Berarti ini jawabannya nyambung ini ya, saya satukan saja ya untuk Pak Risyan dengan Bu Ruri. Tadi untuk pertanyaan pertama, Pak Risyan, ya bagaimana supaya kita itu tidak tidak kalah gitu ya dengan anak. Itu tadi ini bisa jadi gitu ya, bisa jadi karena terlalu sayang kita itu ya, sebetulnya memang kita harus sayang ya kepada anak-anak kita, tetapi yang tidak boleh itu adalah sayang yang terlalu berlebihan sehingga bisa membahayakan kita dan juga anak-anak kita. Salah satunya salah satu efek ataupun dampak yang bisa diakibatkan dari hal ini adalah itu tadi, orang tua yang akhirnya kalah dengan anak gitu ya, atau karena kita merasa kasihan, udahlah kasihan jangan dibangunkan setelah subuh, kasihan jangan disuruh belajar, kasihan udah nggak usah pakai jilbab misalkan. Maka kemudian bagaimana seharusnya kita lakukan gitu ya, kita bisa menjadi tegas kepada anak tanpa harus menjadi militer kepada mereka gitu ya. Jadi
makanya kita suka bisa melihat ya bagaimana ketika kita dengan anak orang lain itu kita bisa senyum gitu ya, bisa dengan lembut gitu ya. Tapi kenapa dengan anak kita gitu ya mudah sekali gitu ya, misalnya untuk marah gitu ya, untuk emosi, maka kita harus mengubah cara pandang kita kepada anak. Anak ini ya bukan hak milik kita, tapi anak ini adalah amanah. Kenapa kemudian kita merasa kita bebas marah kepada anak, kita bebas berbuat apa saja kepada anak gitu ya? Nah, karena kita merasa ini adalah hak milik kita, maka kita bebas melakukan apa saja kepada anak kita. Jadi kita ubah mindset kita bahwa anak ini adalah amanah, maka kita harus melakukan anak ini sesuai dengan apa yang disyariatkan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa tegas kepada mereka gitu ya tanpa harus menjadi tegasnya militer gitu ya. Kemudian kita juga harus memahami kondisi anak-anak kita gitu ya. Anak-anak kita ini umurnya berapa, maka kita berbicara itu sesuai dengan umurnya gitu ya, sesuai dengan kondisi mereka ketika itu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu jangan takut mengatakan bahwa memang seharusnya yang dilakukan itu seperti ini gitu ya. Kemudian yang seterusnya adalah ketika kita misalnya merasa marah gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita, maka kita jangan langsung mengatakan pada saat emosi kita sedang tinggi gitu ya. Kalau bisa kita menjauh dulu ya, keadaan sudah tenang ya, sudah terkawal, maka kita kemudian bisa mendekatkan lagi kepada anak kita tanpa harus disertai dengan emosi gitu ya. Jadi memang yang pertama tanamkan dalam kita itu memang kita ketika ini melibatkan syariat, maka kita harus tegas gitu ya. Melibatkan terhadap hukum-hukum agama, maka kita harus tegas gitu ya. Dan kita juga harus dekat kepada anak kita, sehingga apa yang kita katakan kepada anak kita nasihati, mereka itu mau menerima gitu ya. Jadi jangan sampai ada jurang ya, benteng yang terlalu jauh antara kita dengan anak kita, sehingga apa yang kita nasihati, apa yang kita bicarakan, apa yang kita himbaukan kepada anak-anak kita, mereka menjauh, malas untuk mendengarkan gitu ya. Contoh perbedaan anak laki-laki dengan perempuan itu kan, kalau anak laki-laki biasanya kalau ibu kan suka teriak dari bawah, misalnya dia lagi di atas dipanggil teriak, kenapa nggak turun-turun? Ternyata memang kalau anak laki-laki itu kita harus mendekat ya, dicolek gitu ya, maksudnya teh si punggungnya, pundaknya, baru dia akan, oh iya ibu panggil gitu ya, karena dia kalau sedang fokus itu dia fokus kepada satu hal gitu. Dan kalau kita tidak tahu, maka kita akan emosi, dipanggil-panggil dari tadi nggak turun-turun gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi peperangan gitu ya, emosi gitu ya. Maka memang kita bukan maksudnya kita tidak boleh kalah sama anak gitu ya, tapi ada satu masa kita memang harus tegas, ada satu masa kita memang memberikan toleransi. Jadi kita lihat keadaannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana untuk doa itu, sebetulnya kalau doa itu memang yang pertama adalah anak-anak kita ya, anak-anak kita, generasi kita gitu ya. Kalau memang misalnya untuk anak-anak murid ya, ketika memang ada waktu untuk menyebutkan satu persatu, mangga gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum dan kita membayangkan satu kelas itu, saya rasa itu sudah cukup ya kalau untuk anak didik kita gitu ya, seperti itu. Kita membayangkan dalam satu kelas otomatis ya, karena saya dulu pernah di Malaysia itu mengajar ya di International Islamic School itu ya, mengajar anak-anak itu. Jadi kalau terbayang satu anak itu, maka saya akan terbayang satu kelas di teman-temannya gitu ya. Jadi tanpa menyebutkan namanya. Jadi kalau misalnya untuk anak murid itu, dan mungkin banyak ya dalam satu kelas, dan misalnya tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu persatu, maka tidak apa-apa, kita bayangkan mukanya ya. Kita bayangkan mukanya gitu ya, bayangkan satu kelas itu, kita doakan mereka. Tapi kalau untuk anak-anak kandung kita, untuk anak-anak kita, maka kita itu lebih spesial ya. Kita sebutkan namanya gitu ya. Kita sebutkan namanya, kita bayangkan maka kita inginkan apa harapan kita kepada mereka, yaitu kita sebutkan namanya. Tapi kalau kita ingin sebutkan anak-anak didik kita, misalnya dalam satu hari ini kita ada satu harapan gitu ya, doa kepada mereka karena misalnya ada ujian gitu ya, kita sebutkan satu persatu, maka itu ya, lebih baik gitu ya, seperti itu. Kemudian yang tadi Bu Ruri itu yang orang tua ya, bagaimana ya berkomunikasi, karena ini pernah saya alamin ya. Waktu di Malaysia itu saya pernah, jadi setelah saya selesai, karena saya bergantian ya kuliah dengan suami itu, S2 itu ketika saya selesai, suami meneruskan, dan ketika saya selesai itu saya mengajar gitu ya. Nah, pernah ada satu kejadian itu, anak itu ada masalah dengan temannya. Nah, kemudian akhirnya itu dibicarakannya di WhatsApp grup, si ibu itu tidak terima gitu ya anaknya. Nah, akhirnya jadi rame
Jadi ada dua kubu. Jadi dua kubu gitu ya, bermusuhan gitu ya. Jadi si ibu ini mengatakan anak si ibu itu adalah biang kerok, dia pembuli di sekolah begini-begini. Nah, ibu ini tidak terima anaknya dikatakan seperti itu. Akhirnya itu apa? Jadi ini ya di WhatsApp grup itu, dan memang akhirnya ini ditemukan ya antara si ibu anak itu ya, kemudian dengan si ibu yang tadi bermasalah itu memang harus ditemukan ya, kemudian dikomunikasikan. Ini memang yang memang harus dipertemukan. Tapi kalau misalnya kita melihat ada seorang ibu gitu ya, wali murid gitu ya, yang dia terlalu protektif gitu ya, maksudnya nggak boleh ikut kegiatan ini, nggak boleh kegiatan itu, atau misalnya ada juga seorang wali murid ini yang tipenya ketika misalnya anaknya itu ada masalah dari anak yang lain, maka dia langsung datang to the point kepada si ibunya gitu ya, seperti itu. Maka kemudian memang ini sebagai seorang guru kita harus ini ya namanya berkomunikasi ya, berkomunikasi sehingga akhirnya apa, keadaan itu tidak semakin runcing gitu ya, tidak semakin runcing tapi bisa kita padamkan gitu ya, semakin down gitu ya. Karena ada juga gitu ya, ada juga seorang guru gitu ya di Malaysia itu, dia ketahuan maksudnya ketahuan itu mendukung salah satu pihak. Nah, itu kan akhirnya semakin ini ya, maksudnya keadaan itu semakin runcing. Maka kita sebagai guru itu tidak menyembelahi siapapun ya. Yang kita lakukan itu adalah berkomunikasi dengan orang tua ya, memberitahukan mereka secara perlahan bahwa memang gitu ya, sikap terlalu protektif itu sebetulnya tidak baik juga gitu ya. Terlalu menjaga anak gitu ya, takut anaknya seperti ini, takut anaknya seperti itu bisa menghambat ya, menghambat perkembangan anak juga. Maka yang perlu kita lakukan itu, kalau kata saya mungkin face to face ya, bisa bertemu langsung dengan orang tuanya gitu ya, karena mungkin orang tuanya tidak tahu, bisa jadi dia meneruskan rantai itu dari pengurusan orang tuanya dia gitu ya, mungkin gitu ya, ketika dia diasuh, pola asuhannya itu seperti itu, sehingga kemudian akhirnya dia meneruskannya kepada anak-anaknya ya, seperti itu. Maka kemudian yang kita lakukan itu memang komunikasi ya, komunikasi dengan para wali murid ya, mengkomunikasikan tentang keadaan anak-anaknya dan bagaimana yang harus dilakukannya, seperti itu. Karena bagaimanapun orang tua guru itu memang sebagai orang tua ya, sebagai orang tua para murid-murid kita ya, ketika kita di sekolah, seperti itu. Tapi memang orang tua juga tidak bisa berlepas tangan begitu saja ya, menimpakan semua tanggung jawabnya kepada para guru. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Terima kasih Bu Samsan. Bagaimana guru di Ustazah Gulshan? Terima kasih Ustazah. Terakhir mungkin Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sarini Siteka 2. Assalamualaikum Bu Ustazah, izin bertanya, bagaimana kalau seorang anak yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, tapi anaknya itu diasuh atau dijaga oleh neneknya karena anak-anak dan mentunya itu pada kerja. Apakah dosa seorang anak kepada ibunya? Itu. Sebetulnya kita ini ya, kalau saya pribadi gitu ya, seorang ibu yang sudah sepuh ya, terutama gitu ya, mereka itu sudah lelah gitu ya, maksudnya sudah lelah mengurus kita ketika kita kecil gitu ya, maka apakah kita sampai hati gitu ya untuk mengulangi lagi kejadian itu gitu ya. Jadi kan sudah saatnya gitu ya, seorang ibu itu mereka sudah saatnya fokus ya. Ketika anak-anak sudah besar itu mereka fokus untuk beribadah gitu ya, tenang gitu ya, memasuki hari tuanya. Tapi kemudian ketika akhirnya diberikan beban ya untuk misalkan menjaga anak-anaknya, apalagi kemudian anaknya balita gitu ya, dan itu memerlukan energi yang cukup besar juga gitu ya, mengasuh balita itu dalam keadaan ibu yang sudah berumur misalnya 50-60 tahun gitu ya, bagaimana dia harus berlari lagi, menyuapi lagi, apalagi membasuh kotorannya lagi gitu ya, terulang lagi masa itu gitu ya.
Kalau saya pribadi, maka saya menyarankan untuk tidak menitipkan anak-anak kita kepada ibu-ibu kita. Itu saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi. Karena ini memang dialami oleh saya bagaimana akhirnya ketika saya harus bekerja gitu ya, anak-anak saya itu bagaimana saya caranya agar tidak ibu saya gitu ya yang menjaga gitu, walaupun misalnya akhirnya ibu saya minta gitu ya untuk udah di sini saja gitu. Tapi saya tahu gitu ya, itu tenaganya tidak cukup kuat gitu ya untuk menjaga anak-anak balita yang memang tenaganya super duper ya balita itu gitu ya. Kalau misalnya dosa atau tidak, ketika misalnya dia menjadi dosa ketika akhirnya ibunya sebetulnya tidak rela. Mungkin dia mengatakan, ya di sini saja nggak apa-apa. Tapi ketika dalam proses itu dia merasa, ya Allah saya capek, saya tidak bisa beribadah lagi dengan khusyuk. Ketika sholat tiba-tiba cucunya mau buang air besar. Ketika mau mengaji tiba-tiba ngompol di sejadahnya. Aduh, ibu teh yang tadinya harus tenang gitu ya mau beribadah tapi kemudian disibukkan lagi dengan hal ini. Akan menjadi dosa ketika akhirnya ibunya itu ada tiba-tiba mengeluh ya capek gitu ya kemudian terasa tiba-tiba kenapa sih harus dititipkan gitu ya kalau sehari 2 hari mungkin dia akan biasa tapi kemudian kalau untuk seterusnya dan dia merasa berat pada hakikatnya mungkin bisa jadi gitu ya dia dosa walaupun misalkan si ibunya tidak bilang secara terus terang gitu ya kalau saya menyarankan memang ketika misalnya ibunya memutuskan untuk bekerja maka dia harus memikirkan konsekuensinya bagaimana dengan anak saya. Nah, kalau misalnya dengan ibu saya, apakah ibu saya sanggup ya dengan misalnya anak saya nanti semakin lama semakin aktif ya seperti itu. Jadi itu memang harus dikomunikasikan kembali, dibicarakan lagi ketika seorang ibu istrinya bekerja, maka dia harus komunikasikan dengan suaminya, kemudian hal-hal apa yang akan terjadi jika dia bekerja termasuk penitipan anak-anaknya. Ya, seperti itu. Nuhun Bu Ustadzah. Mohon Ustaz. Mungkin Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit ke depan. Apa masih ada yang mau ditanyakan? Izin menginformasikan juga untuk absensi kegiatan kelas pagi hari ini dapat diklik di kolom chat yang sudah di-share, juga bisa melalui aplikasi Mekah. Tidak lupa juga bagi Bapak Ibu yang mau menunaikan sedekah subuhnya, sedekah paginya untuk mensupport segala bentuk kegiatan DPU Darul Hikam untuk kedepannya dapat ditransfer melalui rekening yang sudah di-share juga dan akan di-share nanti di grup maupun di kolom chat. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin izin Bu Sausan boleh memberikan closing statement-nya, Bu. Baik, untuk closing statement-nya, jadi bagaimana kita sebagai orang tua, ya, terutama ketika dihadapkan bahwa anak ini adalah sebagai ujian, maka kita jangan sampai berputus asa bahwa rahmat Allah itu sangat luas, gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada kondisi anak kita itu adalah sebagai ujian, maka yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap membimbing, mendidik anak-anak kita sampai ke akhir hayat kita, gitu ya. Maka kemudian itu tadi doa, jangan sampai kita lupakan ketika semua segala daya upaya sudah kita lakukan, maka sesungguhnya pada akhirnya kita serahkan anak-anak kita kepada Allah, karena Allah lah sang penjaga sebaik-baiknya untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Baik, itu saja Teh. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Sausan. Bapak Ibu juga yang tadi sudah bertanya, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat menjadi pengingat ya, untuk pengingat diri untuk kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan untuk menjadi orang tua yang takwa, yang juga senantiasa selalu mendoakan anak-anak kita. Mari kita tutup saja mungkin kelas pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu untuk doa kafaratul majelis, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.